Karena anak 10 belum tentu bisa mengurusi orang tua 1. Tapi kalau orang tua 1 bisa mengurusi anak 10. Kita mandikan, ya kan? Kita ganti pampers, kita ganti baju, dan ada yang pakai kursi roda, kan gitu kan? Harus kita sorong, dan bahkan ada beberapa orang harus kita sulangi. Saya memang beranjak dari lillahi ta'ala, ya kan? Setelah lillahi ta'ala itu apa yang kita dapat kita syukuri, dan memang yang memang kita hadirkan ke tempat kerja kita itu bukan niat kerja gitu. Artinya udah kita melayani, mengurusi ya sebagaimana orang tua kita sendiri gitu. Udah jangan sia-siakan surga kita gitu. Itu ladang surga kita loh. Memanusiakan manusia. Artinya ketika ada lansia terlantar, ya kita siap untuk melayani, ya kan, mengurus sampai dengan sampai akhir hayatnya, ya kan, dengan keadaan dia membawa bekal amal yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita tanya satu persatu lansia itu, ada yang 20 tahun nggak sholat, ada yang 30 tahun nggak pernah puasa sama sekali. Ini orang tua kalian sudah meninggal. Mari. Baik, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Hari ini kita kembali mengudara. Kain tenun dirajut rapi, dipakai menari indah dipandang. Cinta ibu kekal di hati, peluh ayah tak pernah hilang. Nah, kalau ada cerita tentang ibu dan ayah ini berarti kita bahas sesuatu yang agak-agak ke keluarga ya. Dan sudah hadir di depan kita ada salah satu wakil ketua yayasan ya. Baik, Bang Saprijal, kita membahas ini karena memang sempat masuk atau lewat di beranda kita di akun media sosial Naira Studio Podcasting tentang bagaimana kisah beberapa orang lansia yang ditampilkan di media itu, dan ini menjadi satu hal yang mengusik kita juga untuk kemudian melihat apa sih yang terjadi di rumah lansia bahagia gitu kan. Kita sempat scroll di media sosial, nggak ketemu tapi alamatnya di mana gitu loh. Makanya kemarin kita bingung, akhirnya kita ketemukan salah satu akun pengurus dari media sosial di rumah lansia bahagia ini. Nah, sederhananya kalau kita mungkin bisa memahami, berbicara tentang lansia ini kan berbicara hubungan keluarga ya, orang tua dan anak, katakan seperti itu. Pengen kita kulik dulu tentang keberadaan rumah lansia ini. Lokasinya di mana nih, Bang Saprijal? Kalau lokasi rumah lansia bahagia Nusantara ada di Tanjung Morawa. Oke. Nah tadi kalau menurut cerita kita di belakang kan sebenarnya ini sudah berpindah-pindah tempat. Iya. Nah bisa diceritakan dikit mungkin. Jadi sebelum masuk ke awal berdirinya rumah lansia ini, sebenarnya ini berawal dari sosok wanita luar biasa. Kita bilang Ibu Alika. Awal mula ini berdiri di 2019, Bang. 2019. Oh, masa-masanya ganti presiden waktu itu ya? Ya, betul. Jadi masa itu, ya kan, itu Ibu Alika sendiri masih single. Oke. Kan gitu. Jadi ini rumah lansia bukan ada satu settingan gitu kan, atau satu yang diniatkan. Ini muncul dari hasil gimana? Proses tiba-tiba gitu. Jadi awalnya itu di 2019 Ibu Alika masa itu magang di salah satu rumah sakit di Medan, kan gitu. Jadi sekembalinya dari rumah sakit, beliau duduk di satu halte di kota Medan, di Tomang Elok, kan gitu. Jadi di sana menemukan sesosok lansia yang pada saat itu kayak kedinginan gitu kan, kayak kedinginan.
Jadi dengan rasa kemanusiaan dan kepedulian Bu Alika dibawalah ke rumah sakit. Oke. Kan gitu. Diposting melalui medsos pada masa itu Facebook 2019 itu ya? 2019. Oke. Jadi ternyata lansia yang ditemukan oleh Ibu Alika bukan orang biasa. Kan gitu. Bukan orang biasa dan tinggalnya itu di Setiabudi. Oke. Setiabudi 1. Mhm. Udah tau lah kita kan Iya, kalau tahu. udah Setiabudi 1 kan. Perumahan elit lah. Dan bukan orang biasa kan gitu. Dan ternyata setelah viral dibaca oleh keponakan Keponakannya dari ya? Opung lah kita bilang. Lansia ini Opung, ya? Opung kan dari lansia tadi. Ternyata kemanakan ini orang penting juga di Polda Sumatera Utara. Bukan orang kaleng-kaleng lah katakan Kan gitu orang ya? kaleng-kaleng kan gitu. Oke. Jadi ternyata setelah ada komunikasi dengan Bu Alika, itulah mengunjung. Ternyata Kapolda juga tertarik dengan cerita ini gitu. Kapolda sampai kedekatan dengan Kapolda Sumatera Utara pada masa itu Bapak Agus Andrianto. Oke. Nah, jadi itulah ada hubungan baik dan proses demi proses kan gitu. Jadi ada suatu ketika ada kegiatan di Polda di Rumah Sakit Bayangkara. Kan ini lansia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara kan gitu. Jadi pada masa itu ada kegiatan namanya kalau dibilang itu kegiatan sosial yang bakti sosial lah ya dari ada kepolisian kegiatan ya. bakti sosial. Jadi pas ketika kita bilang Bapak Henry Marpaung pidato di panggung, kan Bu Alika membawa Opung tadi, lansia tadi. Iya. Di situ tersentuh Opung tadi, itu kemanakanku kan gitu. Nah, langsunglah di situ ada kedekatan. Oke. Nah, jadi nyambung sampai ya Ibu Alika pun yang mana masa itu ya alhamdulillah lah jadi artis kan gitu kan. Karena jadi orang penting lah buat orang Medan ya. Jadi orang penting gitu. Disitulah cikal bakalnya. Jadi pertama kami itu ya di rumah lansia dibuka pertama di Semencirim di Rorinata. Pada masa itu saya juga belum bergabung. Di 2019 itu saya belum bergabung. Saya bergabungnya di 2021. Nah, bergabungnya di situ. Covid itu ya? Iya, setelah Covid lah Bang. Setelah Covid. Nah, setelah Covid. Saya bergabung. Dan alhamdulillah chemistry kita dapat kan itu kan. Dan ini proses sangat panjang. Dan sebelum saya ini ada juga orang-orang dekat Bu Alika gitu. Sebagai jadi udah bongkar pasang asisten dia lah ya untuk ngurusin ini ya secara langsung ya. Jadi sampai hari ini ya kita alhamdulillah chemistry-nya dapat. Ya sampai saat ini ya mudah-mudahan lah Rumah Lansia Bahagia Nusantara itu berjalan dengan maksimal. Setelah di Rorinata tadi pindah ke? Pernah juga kita di Marendal. Pernah di Marendal. Di situ ada 4 orang lansia. Karena lansia tahu sendiri Bang, tanpa pengawasan full 24 jam. Jadi ada cerita dari tetangga. Maka dengan kepiawaian Bu Alika, yang 1 kita tinggal di situ, yang 3 kita bawa ke Rorinata balik. Iya, itu kan sudah menjadi aset ya kalau saya nggak salah yang di Marendal. Iya, udah jadi aset. Oke, nah sampai sekarang kondisinya gimana? Ya masih kosong. Masih kosong ya? Masih yang kosong. 1 orang tadi? Itu dibawa ke Tanjung Merawa. Tempat yang sekarang ya? Iya. Tanjung Merawa ya. Tanjung Merawa. Baik, nah Abang tadi gabung di 2021. Kalau boleh tahu nih kasih kita gambaran kira-kira yang tergambar dan yang Abang jalani sekarang ini. Kira-kira apa visi besar dibalik dari keberadaan Rumah Lansia Bahagia ini? Sepengetahuan Abang lah sebagai wakil ketua yayasan. Kalau visi besar kami sudah dapat chemistry-nya Bang. Memanusiakan manusia. Artinya ketika ada lansia terlantar, ya kita siap untuk melayani, ya kan, mengurus sampai dengan ya sampai akhir hayatnya, ya kan, dengan keadaan dia membawa bekal
bekal amal yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Menarik sekali nih. Berarti prioritasnya adalah nilai apa ya? Sosial berarti ya. Spiritual Spiritual sosial ya. Betul. Baik, baik. Nah, terkait dengan hal itu Abang gabung 2021. Pastinya kan Abang punya kehidupan sendiri juga nih kan sebagai seorang suami mungkin ya. Ya. Sebagai seorang kepala seorang rumah ayah, tangga ya, ayah gitu kan. Nah, berkaitan dengan hal ini kira-kira apa sih sebetulnya hal yang paling membuat Abang tuh ngerasa harus bertahan di rumah lansia ini ya, yang kemudian itu membuat Abang ngerasa ini memang aku memang harus di sini gitu katakan seperti itu. Oke, Bang. Jadi sebelum kita bergabung juga dengan Bu Alika di Yayasan Rumah Lansia Bahagia Nusantara ini, saya juga punya cikal bakal. Kemarin ada beberapa kawan kita bergabung di komunitas Tamora Islam Berbagi. Nah, disitulah kita juga posting di Facebook, kan? Jadi disambut sama Bu Alika. Ada satu ketika kami lempar ke Facebook itu seorang lansia yang terlantar tinggal di rumah itu rumah kos-kosan cuma dikasih gratisan. Cuman saat itu rumah banjir. Setelah banjir kan lembab. Jadi nenek itu dengan basah kuyup kami antar paket. Nah, kami kan setiap Jumat itu kumpul. Kayak berbagi gitu lah ya. Berbagi Jumat berkah lah gitu kan. Jadi kata Bu Alika, ini ada paket. Bisa nggak Pak Ijal kirim gitu. Siap Bu. Kan gitu, awalnya gitu. Terakhir kita bisa kan kalau membagi itu kan untuk pertanggungjawaban kita kan kita foto video. Iya betul. Humanis kan gitu, humanis dan sampai viral. Disitulah kelangsungan kami dan memang karena jiwa saya juga dan kawan-kawan sudah di situ. Ya tidak tawar-tawar lagi gitu. Tapi kan ngurus lansia kan repot Bang. Artinya kalau kita lihat tadi harus dikontrol 1x24 jam. Kemudian juga bisa kita bayangkan kebanyakan lansia itu dia akan kembali seperti anak-anak lagi. Betul. Kan. Nggak kepikiran dengan konsekuensi itu. Awalnya sih kita gimana ya nggak mikirkan yang seperti itu Bang. Kan gitu. Karena kita juga punya cerita sebelum itu saya tinggal bersama nenek, diurus sama nenek. Dan sebelum puas saya ngurusin nenek meninggal di rumah saya gitu. Jadi intinya cikal bakal itu udah ada saya sama saya gitu. Ini obat luka batin nampaknya. Iya. Jadi nggak dapat ke nenek pelampiasannya ke lansia ya. Iya. Tapi dalam hal yang positif ya. Positif. Karena gini, sayang gitu kan. Surga yang jelas-jelas dijanjikan sama Allah Ta'ala kita sia-siakan. Sementara gitu kan kita yang belum puas ngurusi nenek kita sendiri gitu kan, karena kan saya dari kecil udah ditinggal orang tua Bang. Nah, udah tinggal orang tua double ya paketnya ya, tinggal sama nenek. Jadi belum puas kita ngurusin sudah ditinggal gitu. Nah, jadi alhamdulillah ada kesempatan ini ya kita ambil. Baik. Kalau boleh dievaluasi dari 2021 sampai dengan sekarang, tantangan terbesar apa ngurusin rumah lansia ini? Karena mungkin kan kalau diceritakan tadi dengan Kak Alika yang di luar sana mungkin beliau kan agak jarang ya intens untuk hadir membersamai kegiatan di rumah lansia bahagia ini. Nah, artinya Abang langsung nih berhubungan. Apa tantangan terbesarnya? Kalau tantangan terbesar itu selain dari pribadinya lansia sendiri, dari keluarga ada juga. Nah, mereka tidak terima kan itu kan dipiralkan. Sementara pengakuan mereka itu tidak diterlantarkan katanya. Diurus gitu ya. Diurus. Cuman kenyataannya kalau diurus kan nggak gadel-gadel amat di luar gitu kan. Nah, ini udah gadel, ada yang belumut, bahkan ada lansia yang kita evakuasi dari kuburan. Kalau siang dia sampai malam, siang sampai sore itu disuruh mengemis. Kalau malam tidurnya di kuburan. Katanya nggak diterlantarkan katanya. Nah, sementara kita evakuasi itu dengan kondisi sudah berlumut. Tahu kan berlumut ini bisa kita cakapkan lah kan. Iya. Ya seperti itu gitu. Kemudian ada lagi itu nggak kami terlantarkan, itu lari pengawasan baru 1 jam 2 jam. Yakin 1-2 jam pakaian sudah gadel yang udah kayak berminggu berbulan kan gitu. Iya. Jadi alhamdulillah saya punya teman memang chemistry sudah dapat. Kayak dari lapangan sekretaris kita langsung Pak Idris ya kan, dari tim Ustadz juga kita bawa Ustadz Antoni ya kan, kita sudah dapat chemistry-nya gitu. Menarik sekali nih.
Eh, ada pertanyaan mungkin dari sahabat podcaster ini, kita kasih kesempatan juga untuk sahabat podcaster bisa mengkonfirmasi boleh ya, bertanya tentang bagaimana kondisi rumah lansia bahagia di Tanjung Merawat itu seperti apa kondisinya, boleh langsung ke Bang Saprijal nanti untuk menjawab pertanyaan dari sahabat podcaster ya. Yang benar jawab, yang bagus pertanyaannya dapat kulkas kayaknya ya Bang ya. Ya, Bang Jen yang nyiapkan. Baik. Nah, terkait dengan pendanaan sendiri gimana Bang? Karena kan makan mereka, Ya. kemudian mungkin juga otomatis kayak tempat tidur segala macam itu kan pasti nggak mungkin utuh selama begitu-begitu saja. Betul. Jadi alhamdulillah kita punya pimpinan ini memang luar biasa. Sosok memang wanita luar biasa yang mampu mengatasi semua gitu. Walaupun dengan bukan uang pribadi, mereka melibatkan orang supaya terlibat dalam ini untuk menggapai surga kita gitu. Ya kan, dengan kepedulian yang didorong dengan rasa kemanusiaan, ternyata banyak orang-orang kaya kita di sekitar kita ini Donatur-donatur lah ya. peduli kan gitu. Jadi alhamdulillah dari mulai donatur terkecil sampai yang terbesar itu dihimpun. Jadi ya mudah-mudahan lah sampai hari ini ya lansia makannya 3 kali sehari, kemudian ditambah setiap selesai sholat subuh kita ada jamuan, kita bilang ngobrol ngongko pagi, ya kan, duduk-duduk sambil nyantap teh manis dan roti, dan nggak pernah putus. Alhamdulillah sampai hari ini. Baik, baik. Nah, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri nih dari Abang agar kemudian di antara semua alasan untuk menyerah, baik itu capek ya kan, kemudian fokus ke diri sendiri untuk tetap bisa berdedikasi di rumah lansia dengan kondisi sekarang. Artinya ke depan ini kan kita juga nggak tahu nih ke depan Betul. seperti apa. Jadi untuk sejauh ini saya memang beranjak dari lillahi ta'ala, ya kan. Setelah lillahi ta'ala itu apa yang kita dapat kita syukuri, dan memang yang memang kita hadirkan ke tempat kerja kita itu bukan niat kerja gitu. Artinya ya udah kita melayani, mengurusi ya sebagaimana orang tua kita sendiri gitu. Karena macam saya pribadi lah, kan jauh dari artinya kasih sayang orang tua dulunya gitu. Tangki cintanya kosong kan. Kan gitu. Jadi alhamdulillah ada orang tua baru kita gitu. Inilah kita ya semaksimal kita lah. Ya kalau itu kita bawa dengan nuansa kerja, mudah-mudahan cepat jenuh Bang. Nah, mudah-mudahan cepat jenuh. Dan udah atrek nggak sampai setahun ya Bang. Iya. Ini 2021 sekarang 2026 ya. Iya. Per 5 tahun ya. Ya, hampir 5 tahun. Luar biasa. Dari 3 tempat, kalau menurut Abang apa sih sebenarnya komentar masyarakat sekitar? Kalau tadi kan mungkin Abang berbenturan dengan keluarga ya, keluarga dari lansia yang mengakunya bahwa mereka sebetulnya nggak menterlantarkan tapi ngurusi, cuma kebetulan aja lost control, katakan begitu. Betul. Nah kalau dari warga sekitar yang di mana rumah lansia ini sempat ada di beberapa titik, katakan apa komentar atau respon dari masyarakat sekitar? Satu sisi Bang, macam di Rorinata, saya pernah berhadapan dengan aparat yang dia tidak pernah menggunakan seragam, tapi memang dia di situ vokal, kan gitu. Ketika ada lansia, tau lah lansia Bang, ya kemarin kan kita nggak 24 jam di Rorinata itu, kita datang pagi, pulang malam. Ketika kita datang pagi, maaf cerita Bang ya, lansia sudah tidak di posisinya, dan keadaan BAB dan BAK-nya berserak, kan gitu. Dan saya hampir saja adu jotos gitu kan, karena saya anggap dia aparat, oke lah. Saya bilang saya di sini bekerja, saya bilang. Kalau ada apa-apa ada pimpinan saya, boleh saya laporkan ke pimpinan saya, apa nanti respon dari pimpinan saya, baru saya ikuti. Saya bilang, kalau bapak, saya bilang bapak apa-apa pun saya nggak berdaya. Saya bilang, saya cuma petugas, pekerja. Yang dikomplain mereka itu karena lansia itu keluar dari lokasi. Betul. Kemudian nanti ada yang satu lansia itu ke warung gitu kan, ambil makanan. Main juga ada ya sampai ke warung ya. Iya bisa jalan Bang. Bisa jalan, kemudian safety kita kan waktu di Rorinata nggak bisa, nggak safety. Gak ada pagar atau segala macam. Pagar ada, cuman bisa dibuka, bisa lompat dia. Kira-kira 1 meter kan bisa lompat. Nah seperti itu. Nanti pagi udah dapat aduan kita, si Polan udah ngambil gorengan sekian, bayarnya cuma 2.000 kan gitu. Saya bilang, Bu,
Ya dimaklumi Bu, namanya lansia kan udah balik ke anak-anak. Mhm. Ya tapi kalian jagalah katanya gitu-gitulah Iya, Bang. iya, Nah, iya, jadi iya, iya. itu selalu saya hadapi sendiri. Kadang kalaupun saya nggak kuat lagi, Hmm? ya kan, saya komunikasi dengan pimpinan, pimpinan ngasih solusi. Mhm. Itulah Bang, luar biasa memang pimpinan kita ini. Iya, iya, iya. Ya, jadi walaupun dia jauh, nggak lost kontak dia, Iya. komunikasi terus, Mhm. instan. Nah, kalau dari media-media yang posting, berarti kan tadi Facebook udah 2019 udah posting di Facebook kan sampai kemudian viral dan orang berempati terhadap apa yang dilakukan oleh Sama Kali. Ya. Ada nggak sih komentar-komentar miring dari masyarakat yang berkomentar di media sosialnya kita terkait bahwa terkesan lansia bahagia ini cuma jual kesedihan, cuma jual hal-hal yang bisa menyentuh perasaan orang lain sehingga orang lain berempati dan melakukan donasi. Katakan seperti itu. Sempat ada nggak sih nemu yang begitu? Ya kalau itu Bang udah lumrah Bang. Namanya netizen kan nggak satu pikiran kan. Iya, 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 iya. Mereka nulisin pakai tangan Bang, ya kan? Iya, betul. Nah, mereka nulis pakai tangan dan nggak mungkin kita bisa batasi, kan gitu. Ya pasti ada Bang. Cuman kan itu kan memang itu tadi kembali kita ke memang sosok kepiawaian pimpinan kita lah. Beliau mampu mengcover, ya kan? Semua hal itu bisa teratasi gitu. Jadi sehingga donatur yang ada pun nggak goyang gitu. Iya, 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 iya. Alhamdulillah lah. Makanya saya pun ya selalu ya komunikasi instan sama beliau. Kalau memang udah penat kali, Iya. ya kan kita komunikasi gitu. Baik, baik. Bisa dikasih gambaran Bang, kira-kira kebutuhan sekarang nih berapa jumlah lansia ini ditampung? Kemudian berapa sih peserta ataupun orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan rumah lansia ini? Dan kalau boleh tahu mungkin dari pertanyaan yang ketiga saya itu butuh budget berapa sih dalam 1 bulan untuk mengelola rumah lansia dengan jumlah yang tadi Abang sebutkan? Kalau budget itu memang kita gini Bang, saya juga sebagai wakil ketua, ya kan, saya tidak mengurusi tentang administrasi Anggaran ya? keuangan. Aha. Itulah. Sekarang jumlah lansianya berapa? Jumlah lansia kita udah 25. 25? Iya, 12 orang itu tidak bisa mandiri. Oke. Kita mandikan, ya kan, kita ganti pampers, kita ganti baju, dan ada yang pakai kursi roda, kan gitu kan, harus kita sorong, dan bahkan ada beberapa orang harus kita sulangi. Oke. Nah itulah dia. Ah. Jadi yang 13 lagi? yang 13 lagi, alhamdulillah bisa mandiri. Oh. Tapi mandiri pun kita kontrol kan gitu kan. Dalam Kita pengawasan kontrol. ya. Nah, tapi tetap makan, kemudian persiapan sholat dan mengaji itu kita arahkan. Iya, gitu. iya, 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 iya. Nah, makannya kita hidang Bang. Nah, nggak ngambil sendiri, kita hidang. Nggak bisa prasmanan ya? Ya kalau prasmanan selesai kita Bang. Mm-mm. Ya kan? Ya yang doyan makan Oh iya, iya, iya. ya Nggak kan? terkontrol juga Nggak ya? terkontrol. Artinya kan ya kita standar, ya kan maksimalnya Hmm. ya sama, nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang dikurangi. Kecuali dengan porsi yang sudah kita siapkan, lansia yang istilahnya yang nggak pala nafsu makan kan, bergeserlah dia. Kalaupun mau selesaikan sama dia gitu. Oh. Nah, itulah, Bang. Itu diskusi orang tua berdua lah ya. Iya, hasil kesepakatan mereka Iya, lah iya, gitu iya. kan. Kalau untuk pengelola sendiri berapa orang saat ini? Kalau kami, saya yang full di situ itu ada 4, ya kan. Kemudian Ustadz ada 3, Oke. kemudian jaga malam ada 2, di lapangan ada 1, kurang lebih 9. 9 orang ya. Ya, Lumayan ya 9 orang. alhamdulillah Bang. Dari mulai 1 saya sendiri Bang. Oh. Nah pertambahan jumlah orang dari mulai Renata kemudian sampai kemarin terakhir di Tanjung Merawa ini terbanyak itu ketemunya di daerah mana, di Tanjung Merawa kah atau? Kalau hari ini rekor tertinggi itu Belawan. Dari Belawan. Lingkungan 3, lingkungan 7, lingkungan 4, Selebes. Iya, iya. Ini jadi pusat perhatian Pemko Medan juga nih ya terkait dengan Belawan yang belakangan kan jadi persoalan diangkat juga kan terkait dengan Medan Utara ya. Beberapa kes Medan Utara ya. Ini terbukti dari salah satu wakil ketua pengurus yayasan menyatakan beberapa lansianya justru memang dari sana. Iya. Benar ya? Iya. Ini Rata-rata itu. Artinya masih pegang rekor lah. Kalau daerah 1 kan ada macam Tanjung Merawa sekitar ada 5 gitu kan. Dari Belawan tuh ada 7 kalau nggak salah. Gitulah dia. porsinya begitu ya.
Dan sudah ada yang meninggal itu udah dengan sama udah meninggal lah itu kan. Itulah. Nah kalau dikalkulasikan lah, ini maksudnya gini, kenapa saya tanya terkait dengan budget bulanan ini? Ya mana tahu dari podcast kita ini ada yang dengar, ada yang bersimpati, kemudian nanti nanya ke mungkin ke Bu Alika atau siapa untuk kemudian berdonasi, kan kita harapannya itu kan. Betul. Nah kira-kira budgetnya dari yang abang lihat lah, kebutuhan hari-hari kan abang bersinggung langsung nih dengan lansia dengan jumlah 25 orang tadi. Kira-kira 1 bulan butuh budget berapa lah? Itu untuk lansia, Kasarnya aja nih katakan. untuk lansia atau sama yang mengurus? Untuk lansia aja dulu, kebutuhan untuk lansia. Lansia sekitar 20 juta habis. 20 jutaan ya. 20-an Itu dari habis. mulai kebutuhan makan ya, kemudian tadi pampers apa segala macam. Bisa Belum lagi yang ada sakit tertentu ya. Iya, kalau itu nggak masuk budgeting itu lah Bang. Itu kan dadakan. Iya. Macam rumah sakit lah. Ya kalau mereka punya BPJS. Iya betul. Kalau tidak ada kayak kemarin. Ada kami sampai tembus 80 juta, ada sampai ratusan juta yang murni teguh. Karena ada juga yang berbar kontrol kemarin murni teguh kan. Sekali cek aja untuk daftar ke dokter itu 1 jutaan kemarin. Jadi sakitnya apa tuh Bang? Komplikasi jantung, paru, Udah tua lah pula ya. sama biasanya. ginjal. Baik. Tapi kalau untuk Medan sih informasinya yang saya dapat terakhir itu kan bebas gratis ya, berobat Ya, dengan menunjukkan UHC. KTP, ya kan? Tapi permasalahannya kan gini Bang, kita di lapangan, mereka ini kan dibuang Bang. Kalau dibuang masih ada ngantongi KTP kan dibalikkan ke asal, ya kan? Tapi masalahnya mereka nggak ada KTP, nggak ada KK. Nah, itulah dia Bang kendala di kita. Tapi kalau memang ada keluarga yang memang udah kita konfirmasi, itu ngantongi apa BPJS atau yang dari pemerintah itu. Nah, setidaknya ada mengantongi KTP kita bisa UAC. Baik. UAC itu yang program dari Medan itu. Iya Medan. Tapi dari Serang belum ada loh Bang. Betul. Mana tahu nanti kan dari bupatinya ada program. Bisa jadi. Ya kan? Mana tahu podcast Sabang ini apa sampai ke mereka kan harapannya itu. Baik. Nah kalau ngelihat dari kondisi yang ada lansia dari 25 orang tadi. Ada kriteria khusus nggak sih lansia itu bisa kita adopsi katakanlah dalam perawatan atau pengawasan rumah lansia bahagia ini, atau memang pokoknya nampak terlantar kutip gitu atau gimana sih? Atau ada yang diantarkan dari keluarganya enggak? Siap. Kalau itu Bang nggak ada prioritas. Jadi kita SOP kita ketika memang itu terlantar kita dapat DM-an dari netizen, kita survei, ya kan? Setelah netizen itu berarti pantau media sosial ya? Ya, alhamdulillah Bang, kami dapat info selama ini dari DM-an netizen. Oke. Nah, baik itu donatur kadang ada menjumpai lansia gitu kan di DM Bu Alika nugaskan kita harus turun. Nggak peduli jam itu Bang. Iya. Nah, nggak peduli jam. Mobil operasional ada ya di bawah ya? Itu tadi. Nah, makanya saya bawa itulah. Cuman hari ini masih minus, belum difasilitasi untuk medis. Oke, itu udah di swadaya atau memang dari pemerintah? Mana ada pemerintah Bang? Mohon maaf kalau tahu kan. Enggak Bang, itu asli hasil Dari donatur ya. Dari payah dari Bu Alika mencari relasi, itulah hibah pakai. Oh, hibah pakai Hibah pakai. Enggak bisa kita jual itu Bang. Siap. Maksudnya kan kalau memang bisa kita jual jual betul. ganti yang baru kayak gitu kan. Nah, tapi memang akadnya seperti itu ya. Akadnya seperti itu. Jadi hibah pakai. Baik. Oke, dari sekian banyak kakek dan nenek yang diterima di sana, ya kan? Kami tuh melihat satu kisah menarik tentang Nenek Sumarni. Mungkin videonya boleh ditampilkan. Kita mau cerita dan tanya tentang Kerinduan enggak? ini yang nanya siapa? Saya rindu. Jadi Bang, boleh saya jawab Bang? Boleh, sambil ngobrol santai. Kalau memang Abang juga ini menjadi prioritas keunikan orang Abang, saya sendiri merasa kehilangan Bang. Karena yang paling dekat sama saya itu Nenek Sumarni. Dia mau ngurusi. Kenapa gitu? Namanya Mama Kita tengok dari kisah dia gitu, ketika diantar sama relawan, ya kan dia telepon anaknya. Oh, dia masih biasa kontak dengan anaknya ya? Ada kemarin ada nomor kontaknya. Apa kata anaknya? Mama
tunggu dulu, aku belum siap menyelesaikan dapurku. Mama kok udah tiba-tiba di situ. Dapur ini maksudnya bangun dapur atau Bangun dapur, bangun dapur? dapur istana kan bang besar Iya, iya, ya iya, kan. iya, Ya, kita nggak tahu ya kan. Udah gitu sementara kita cek di daerah Sibolga itu dia memang orang penting juga kan gitu. Nenek Sumarni ini fix dari Sibolga salah? Fix. Enggak, dia memang Aslinya? orang Belawan ya kan. Hmm. Dia kemarin sempat menjadi TKW Malaysia. Itu jujur aja uang dari hasil dari Malaysia turun semua ke anaknya. Ya mungkin dapurnya belum selesai ya kan. Nah, jadi kondisi nenek Sumarni kemarin sempat stroke di Malaysia. Itulah dievakuasi oleh relawan dengan komunikasi yang instan. Misalnya balik ke Belawan. Setelah itu pun masih kondisi stroke itu waktu sama kami. Itulah disuruh mengemis lah untuk makan sehari-hari. Ada tinggal di masjid kemarin katanya kan. Jadi jumpa sama relawan kita. Relawan kita DM Bu Alika. Alhamdulillah. Yang namanya Bu Alika ini kalau udah namanya orang kesusahan, dia nggak bisa nolak. Iya, soalnya di TV pun dipanggil juga Alika main yuk katanya gitu. Kalau saya nggak salah ya. Bukan ya. Lanjut. Jadi itulah bang. Memang kita memang luar biasa lah kepemimpinan Bu Alika ini kan ketika memang sudah ada mendm. Jadi kita Respon cepat ya. Respon cepat. Kita nggak bisa bilang pisang, entah nanti besok nggak bisa. Kalau katanya berangkat itu urgent, berangkat kita. Kan gitu. Pada masa itu langsung relawan mau mengantarkan. Kan gitu, langsung mau mengantarkan. Yang nge-DM itu langsung mengantarkan. Iya, langsung relawan apa juga kemanusiaan Medan. Relawan kemanusiaan Medan. Jadi itulah. Dan sepanjang dari kebersamaan kami, ya memang Nek Sumarni ini menjadi bahan perhatian saya juga gitu. Karena kan kita ada program bang, setiap 5 waktu kita sholat, ya kan berjamaah. Kemudian setelah asar itu kita ada pengajian. Masa itu belum ada kajian duha Ustaz ya, belum ada. Jadi setelah maghrib itu menunggu menanti datang waktu Isya, saya kupas Quran, gitu. Saya sampaikan, saya bacakan, saya artikan, saya kasih penjelasan sikit-sikit gitu kan. Tipis lah ya. Ya, memang saya ustadz kan gitu. Aduh. Berarti Jadi, saya ngundang ustadz aja jangan, nih. enggak, bukan gitu juga. Hilang fungsi ustadz di sana ya. jadi ketika memang saya kan selain di rumah lansia juga, saya harus dampingi yang di lapangan. Iya betul. Karena kan saya driver juga merangkup. Jadi saat saya ke lapangan besoknya itu kan dia nanya kemana Pak Ustadz, semalam kok nggak ada kajian, sunyi loh katanya. Nah itulah yang ternyanyi sama saya gitu. Ada itulah saya bilang ya Nek saya kan harus ke lapangan juga, saya bilang gitu. Jadi memang sosok Nenek Sumarni menikmatilah apa program yang kita buat di rumah lansia. Tapi yang memang bikin kita tersentuh sih, saya lihat video potongan beliau ketika mendengar suara takbiran itu ya. Di mana keluarganya, anaknya mungkin atau menantunya juga mungkin tidak kunjung datang untuk menjumpai beliau itu. Apa pengalaman yang paling memilukan yang orang abang tahu dalam kisah itu? Ya di saat takbiran itu kan posisi saya di situ bang, ya kan posisi saya di situ. Kita tanya kenapa Nek sedih gitu kan. Dan di antara begitu banyak lansia, beliau lah yang melankronis gitu. Udah tersentuh ya. Wah, udah Dan tersentuh. informasi saya dapat juga beliau yang paling welcome ketika ada yang baru datang ya. Pas betul. Dan dia nggak pandang-pandang siapa dari mana, dia tuh langsung kenalan, dia peluk dan tidak lupa air mata itu menetes. Itulah dia. Jadi ketika pun memang ada lansia yang meninggal, dia yang paling terharu gitu, merasa kehilangan gitu, kehilangan kawan, kehilangan saudara, kehilangan keluarga baru gitu kan. Itu yang dia rasakan gitu. Nah akhirnya dari pihak keluarga apa yang tadi waktu telepon itu saya dengar juga kan ada video singkatnya itu tentang. Iya betul. Itulah kemarin pas teman saya lah sekretaris kita kan Pak Idris telepon, itu dia bilang nggak mungkin kami berangkat, kami nggak dapat bus kan gitu. Kalau bisa Nenek Sumarni sakit tuh dia sudah tahu. sakit nggak ada sakit bang.
nggak ada sakit, stroke biasa aja nggak ada sakit. Iya. Artinya penampakan secara fisik normal-normal aja ya, sehat aja ya. Dan Lebaran itu dia yang paling semangat. Dia yang paling semangat. Jalan kaki kami dari rumah lansia itu ke Masjid Al Ikhlas itu jaraknya sekitar 500-600 meter. Membaur dengan masyarakat lah ya. Ya kita seorang pakai kursi roda. Dia bilang janganlah. Saya segan. Udah nek ini menjadi kewajiban kami untuk menyenangkan nenek. Kami bilang. Nenek udah lama kan gak sholat id. Lama kali katanya gitu. Jadi pada saat kita aja itu memang kayak ada suasana baru sama dia gitu. Ya merasa diperhatikan, merasa diurusi. Dan bukan jasmaninya aja kita urusi gitu kan. Rohaninya juga kita tata gitu. Betul. Alhamdulillah saya dibantu sama kawan-kawan ustadz ya kan. Ustadz senior. Senior saya lah gitu kan. Itulah. Alhamdulillah juga nyambung. Dan beliau lah yang paling semangat ketika memang nek ngaji. Dia selalu siap duluan. Terkait dengan akhirnya setelah beberapa lebaran beliau akhirnya meninggal. Berapa hari lebaran? Hari kelima kalau nggak salah. Hari kelima ya. Hari kelima ya. Hari kelima akhirnya beliau meninggal. Dan kemudian orang tua keluarganya dihubungi atau orang tua mereka yang menghubungi kita? Kami ngubungi bang. Bisa diceritakan di detail gimana cerita diskusi dengan keluarganya? Ya itu tadi kita bilang ini orang tua kalian sudah meninggal kemari. Dan itu alasan mereka. Dapur kami belum siap atau busnya yang belum dapat? Bukan bus, nggak ada bus. Sementara kawan-kawan saya yang rumahnya di daerah sana udah bisa sampai pagi itu bisa gitu loh. Tapi kan nggak ada alasan gitu bang. Jadi itulah alhamdulillah mereka melepaskan surganya, kamilah yang menampung dan dibantu sama donatur-donatur yang memang luar biasa lah, kan gitu. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ini ya panjang gitu kan. Gak ada penyesalan dari pihak keluarga ketika kemudian mereka juga nggak bisa datang, nggak bisa menyolatkan dan nggak bisa melihat terakhir kali kondisinya. Nggak ada kayaknya bang. Kalau dari komunikasi voice note dan langsung berhubungan apa namanya? Via telepon. Via telepon kita keluarkan suaranya itu apa namanya? Speaker ya. Speakernya. Kemudian kayaknya ini mohon maaf bang ya, kalau memang boleh saya suuzon itu kayaknya settingan nangisnya bang. Karena beda bang dengan nangis tulus sama yang dibuat-buat itu kan kita tahu bang. Baik. Ya mudah-mudahan saya salah ya kan. Itu prediksi saya gitu. Apa yang memprediksi abang ngerasa bahwa itu settingan? Kan kita tahu bang kalau nangis yang drama gitu ya. Langsung dari hati itu kan. Iya. Kan kita orang lapangan loh bang. Bukan sehari 2 hari gitu di lapangan kan. Baik. Nah, apa sih treatment yang dilakukan di rumah lansia bahagia ini yang bisa dilakukan oleh tim agar kemudian suasana hatinya tetap bagus nih para lansia di sana? Kalau trik kami ya selalu kita bawa mereka tuh ceria. Kan kemudian materi-materi yang disampaikan dalam pengajaran sampaikan Ustadz juga memotivasi mereka gitu. Ada kegiatan rutin, jam-jamnya itu apa aja sih kegiatannya di sana? Ya rutin bang, dari Senin sampai Sabtu pengajian itu ba'da asar. Kan? Setelah sholat asar kita Senin sampai Sabtu itu ngaji. Artinya kegiatan pagi mereka normal lah ya? Ya normal. Kemudian ini ada tambahan udah jalan 2 bulan Ustadz ya, 2 bulan itu ada kajian duha. Kajian duha. Misi paginya itu ya? Iya, kajian duha. Kemudian setelah maghrib sudah berjalan dari bulan Agustus, ya kan Agustus akhir sampai dengan bulan ini. Terus setelah sholat maghrib menjelang isya itu tadi tadabbur Al-Quran. Kemudian setelah sholat subuh saya isi paling nggak 20 atau 25 menit itu saya bacakan Sirah Nabawi, ya kan? Tentang Nabi, perjalanan Nabi, lahir Nabi dengan panduan buku Aisyah yang saya beli sendiri gitu. Itulah ngisi kekosongan mereka. Iya. Ya? Jadi mereka kalau ya namanya lansia bang kalau nggak ada kegiatan tidur. Iya itu yang bikin juga nggak sehat ya. Iya. Jadi kemarin ada sempat program itu mau berolahraga, ya kan mau olahraga pagi. Cuman kita belum dapat nih timnya gitu kan yang serius. Kemarin ada bilang
biar saya, tapi sampai sekarang belum ada realitanya kan gitu. So, Tapi jangan sebut nama aja lah ya. ya nggak usah sebut nama lah, kan dengan kode-kode etik kita Iya, juga iya, iya, kan. iya, iya. Jadi alhamdulillah Bang, ya kita juga mohon doa kan ketika kita punya lahan itu nanti program itu nanti kita akan tanam bercocok tanam. Oh iya iya Ya iya. kan? Karena ini gimana Bang? Kita punya lahan, cuman lahan yang kosong tuh di paving block dari semen gitu. Kalau kita hancurkan punya orang gitu kan. Betul betul betul. Nah, paling 2027 ini kita selesai. Ya mohon doalah dari semua pihak, ya kan? Yang menonton podcast inilah kita dapat lahan ya paling enggak ya standarnya tuh di atas 4 atau 5 rantai. Iya iya iya. Untuk bercocok tanam orang tuh ya, bergerak Iya, ya. karena saya kecil-kecil rumah sekarang udah ternak ayam gitu. Iya, iya, Ayam iya, kampung saya pelihara dan nggak pernah saya jual. Kita potong, kita makan bersama bersama, gitu ya. untuk lansia. Tapi sekarang intinya lokasi itu masih sewa ya. Sewa Terakhir 2000. 2027 Desember. Oke. Baik. Eh, kira-kira nih dari Abang sebagai orang yang menjadi wakil ketua kemudian juga yang langsung bersinggungan dengan lansia. Pesan Abang kira-kira untuk semua, mungkin untuk semua usia ya, baik yang akan menjadi lansia atau anak-anak yang saat ini masih punya keluarga yang komplit lah, katakan seperti itu. Apa yang sering dilupakan kira-kira sama kita ini yang punya orang tua, cuma karena alasan kita terlalu sibuk? Kalau saya simpel aja Bang. Dari sekian banyak, ya kan itu kan lansia kita laki-laki. Ah, Ya. Ini bukan Jadi baru tahu saya kalau ya, lansia terbanyak laki-laki. terbanyak laki-laki, 20 laki-laki, 5 perempuan. Jadi mendominasi itu laki-laki. Ya mohon maaf, itu karena gimana ya? Ada kesakitan hati anak yang berlebih. Luka batin ya ceritanya. Luka batin. Mhm. Asbab ya memang kelakuan masa lalu. Mhm. Jadi kalaupun kita, kalau boleh saya berpesan, kalau mencintai anak itu jangan pilih-pilih gitu. Kalaupun nggak bisa sama rata, paling tidak jangan tonjolkan. Kan gitu, jangan Ini tonjolkan. pesannya sama bapak-bapak yang masih usia produktif lah ya. Semua. Baik mau yang lajang kan bakal jadi orang Iya, tua iya, juga betul, gitu betul, kan. betul, betul. Jadi, Tapi khususnya laki-laki ya. dan gini juga mencari untuk kehidupan itu jangan ada berlebih. Dalam artian kalau memang masih bisa dinikmati, nikmati. Karena anak 10 belum tentu bisa mengurusi orang tua 1. Iya, iya, iya. Tapi kalau orang tua 1 bisa mengurusi anak 10. Ya kan? Kalaupun harta yang ditinggalkan jangan banyak kali untuk harta waris. Kan gitu. Karena sebelum meninggal kita pun udah jadi rebutan. Iya, iya. Banyak seperti itu. Dan kalaupun mau dinikmati jangan nikmati semua. Karena ketika nanti habis, anak juga nggak mau ngurusi kita gitu. Nah, itulah dia. Kalaupun mau ya titipkan sama anak tuh pendidikan agama lah ditonjolkan. Karena sebab apapun ceritanya, ya kalau kita tanya satu persatu lansia itu, ada yang 20 tahun nggak sholat, ada yang 30 tahun nggak pernah puasa sama sekali, kan? Ada yang sampai dari mulai nikah sampai hampir hancur rumah tangga, udah hancur lah kita bilang kan, nggak pernah ikut pengajian. Iya, iya, iya. Ilmu agamanya kurang Ilmu ya. agama. Jadi ya pesan kita kepada kita yang masih produktif atau mau jalan untuk Ke arah sana ya. untuk ke arah sana, udah ikuti kegiatan-kegiatan positif, luangkan waktu untuk itu. Karena berjibaku kali pun kita, ya kan, ada yang sampai dari pagi sampai pulang malam, ada kadang nggak pulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Terakhir begitu dia stroke, ya kan, anaknya 1 pun gak ada yang mengurusin itu. Ya, itu bisa ambil kesimpulan, bisa ambil kesimpulan dari cerita itulah gitu. Baik. Nah, fokus pada perkara merawat ya. Ini kan butuh kesabaran. Betul. Nah, kita pengen tanya berbagi cerita dulu Bang. Atau apa tips-tipsnya ini agar kepada anak-anak ya, anak-anak yang punya orang tua. Sekali lagi pertanyaan mirip-mirip. Kira-kira apa pesan Abang nih kepada mereka yang akan menghadapi kenyataan ketika bersinggungan dengan orang lansia, pasti betul-betul seperti merawat bayi gitu. Nah, pesan khusus terkait dengan kesabaran, ya kan, kemudian kesadaran untuk kemudian rasa cinta yang harus ditumbuhkan lah.
sebagai seorang anak kepada orang tua yang mungkin secara penampilan fisik udah nggak gagah seperti dulu lagi gitu kan. Betul. Apa kira-kira pesannya? Jadi kalau saya ya selain sabar itu ya kerjakan aja gitu. Nggak usah ada tawar-tawar gitu. Kerjakan aja. Jadi intinya ya hadapi semua itu. Motivasi lain apa mungkin yang bisa disampaikan sama orang abang ke anak-anak remaja, anak-anak muda ini supaya apa ya bakti dia tuh dalam kan kecenderungannya dah lansia ini kan agak repot kayak tadi kan Betul, pampers apa segala macam BAK BAB-nya. Jadi mohon maaf ya Bang ya. Nah, Cerita itu ya kalau tentang BAK dan BAB-nya ya kami sering menjumpai itu. Ya betul kayak bayi. Kalau bayi kan dia nggak melawan. iya, Kalau ini kan masih mau melawan ya. iya, meronta atau segala macam. Meronta. Kita apakan kayaknya enggak kulakukan kok katanya kan gitu kan. Enggak ada ku kerjakan. Sampai Bang ada yang BAB-nya itu Bang sampai dimain-mainin gini Bang. Dimain-mainkan ke dinding gini. Ada itu. Kita bilang enggak ada katanya. Dia bilang pampers Ato itu udah enggak dipakai. Jadi siapa yang nyerahin ini? Bukan aku katanya. Kan gitu-gitu kan. Jadi artinya ya tetap paling mendominasi itu kesabaran kita gitu. Jadi untuk motivasinya itu ya udah jangan sia-siakan surga kita gitu. Itu ladang surga kita loh. Ya kan? Ladang surga kita yang harus kita rawat. Namanya ladang kan? Kalau nggak kita rawat rusak tumbuhan tadi. Ya kan? Kalau nggak kita cocok tanam nggak akan ada yang bakal tumbuh. Iya. Artinya setelah kita tanam kita rawat. Itu aja. Artinya memang itu lahan surga kita gitu. Jangan sia-siakan. Jangan kami aja yang dapat surganya gitu kan Bang. Dan para donatur yang sekarang bisa menikmati loh Bang. Dan bahasa menikmati itu mereka dengan kecenderungan ketika membantu orang Allah akan bantu kita. Betul kan Bang? Kita nanti titip pesan hadis dari Ustadz nanti kalau kita cerita. Nah, fokus kepada anak muda nih sekarang ya. Bantu kasih pesan yang paling mendalam kira-kira yang menggugah nih. Kira-kira apa pesan dari Bang Saprijal nih yang akan disampaikan ke anak muda yang sadar bahwa jika hari ini mereka ngabaikan orang tuanya, maka kelak mereka juga bisa berakibat kesepian menunggu anak-anaknya. Itu kan kalau orang bahasa sekarang tuh kayak hukum alam gitu ya. Sunnatullahnya kan begitu kan kalau kita. Apa nih pesannya? Kalau kami tuh ada namanya yang kami sebut tabur tuai. Oke. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kepada anak muda yang hari ini masih muda gitu kan. Masih punya orang tua masih punya orang tua. Ya udah senangkan mereka gitu. Kasih mereka kesenangan, penuhi kebutuhan mereka. Jangan gini loh. Kita kan menikah dengan lawan jenis kita itu kan ketemu udah gede. Iya, betul. Nah, ya kan? Banyak yang terjadi gara-gara istri ya kan? Anak laki-laki membuang orang tuanya. Oke. Nah, kemudian ini kebalikan catatan penting nih ya. Kebalikannya istri juga gara-gara suami anak tadi bisa tidak mengakui orang tuanya. Ada itu. Kenapa? Padahal suami tadi pun bukan baik-baik kali. Satu udah tahu deh tuh. Udah klaim ini jatuhnya. Pemabuk. Udah penjudi, narkoba masih juga dilakoni gitu. Sementara surga yang betul-betul menjanjikan, yang Allah janjikan dibuang gitu aja gitu. Ya mohon maaf lah kepada anak-anak muda ya kan. Kalaupun itu terjadi pada dirimu, tolong pilih orang tuamu sebagai pilihan utamamu. Masya Allah. Itu aja. Baik. Operator mungkin bisa dipastikan ya, ada pertanyaan mungkin dari sahabat bergeser di luar sana? Dari TikTok kita bisa ditampilkan mungkin? Op ya? Oh, baik. Oke, kalau begitu ada satu pengingat yang rasanya pas sekali buat kita yang masih muda nih. Kesuksesan kita itu sedang berlomba dengan usia orang tua. Tergambar kira-kira ya? Tergambar. Oke. Baik. Nah, pesannya apa lagi nih untuk anak muda yang masih memiliki orang tua? Baik. Saya akan jawab kembali kepada rezeki. Ya kan? Kan gitu. Rezeki itu akan hadir ketika orang tua kita ridho. Oke. Ya.
ketika orang tua kita ridho. Allah juga ridhonya terletak kepada ridho orang tua kita, kan gitu. Jadi kalau mau sukses, sesukses apapun kita, itu pasti ada andil orang tua. Ini buktinya udah ada ya? Terbukti, jujur ini saya pengalaman saya. Nah, kemarin saya mengurusi nenek saya, belum panjang kurun waktunya, alhamdulillah rezeki saya lumayan, ya kan? Walaupun hari ini kalau orang mata kasapnya belum sukses, ya kan? Tapi kita yang ngerasain gitu. Alhamdulillah kita rasakan apa yang kita mau Allah kasih kepada kita, walaupun bukan dengan uang pribadi kita, Bang. Ini cerita saya, Bang, ya. Di Agustus saya ditelepon sama pimpinan Bu Alika, ditawarkan berangkat umroh, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah gratis, nggak ada saya bawa uang kantong lebih dari 1 juta. Itulah dia bisa berangkat saya ke sana. Semua difasilitasi dengan membawa 2 orang lansia dan satu pendamping lagi. Di sana saya kerja juga sambil beribadah. 2 kan kita dapat kan? Betul. Pahala membawa lansia, pahala kita beribadah. Dan saya bisa badalkan umroh kedua orang tua saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal kalau kita bayar badal itu bukan sedikit dananya. Tapi udah nih bisa berangkatin lansia untuk umroh tuh temanya apa kira-kira? Kemarin dari gini, karena kan gini, Bang, selain rumah lansia, kita juga ada program ketika ada lansia butuh bantuan, kita bantu. Kemarin tuh di Jalan Perjuangan ya Pak Idris ya, Jalan Perjuangan Setiabudi, ada lansia pulang sholat isya tabrak lari. Nah, tabrak lari dibawa ke rumah sakit USU. Jadi dengan jam yang tidak ditentukan kapan aja kita bisa turun, perintah Bu Alika kita turun. Kita carilah ke rumah sakit USU. Katanya sudah pulang tadi sore. Kami cari, Bang. Kami cari, tahu lah kota Medan nih kan. Kami cari dengan data yang dikasih rumah sakit. Salah rumah. Alhamdulillah, namanya kita mau bantu orang, Bang. Allah mudahkan urusan kita. Ini bukan di sini. Aku tahu orangnya, katanya. Di sana di Jalan Perjuangan gang apa nama itu, pas depan masjid itulah rumahnya, samping ponsel. Alhamdulillah jumpa. Dikirainya kami rampok. Tahu lah model kali, Bang, kalau di lapangan. Ya kan nggak formal kali kita, Bang. Mudah-mudahan interawa-rawa ya. Interawa-rawa. Jadi alhamdulillah. Kemudian ya setelah kita tanya persetujuan boleh viral, kita viral kan, alhamdulillah viral. Di campaign sama kitabisa.com. Itulah dia. Alhamdulillah bisa terkumpul lah dana yang lumayan. Nyambung ke situ. Bukan, Bang? Iya. Itulah dia. Oke, pertanyaan terakhir dari saya sebelum closing nih. Kira-kira untuk teman-teman pendengar yang hatinya tergerak, yang nonton juga acara ini di Naira Studio Podcasting, bagaimana cara terbaik bagi mereka untuk ikut berbagi kebahagiaan di rumah lansia ini melalui apa yang Abang sampaikan hari ini? Cerita-cerita ini kan pasti akan disampaikan, terdengar dan ditonton berulang-ulang. Kira-kira kasih arahan dulu ke teman-teman atau sahabat podcaster yang nonton ini, bagaimana caranya mereka agar bisa berbagi kebahagiaan lah, minimal jaga-jaga ya kan. Dengan konsep tabur tua tadi kan agak ngeri-ngeri juga gitu. Kita udah tahu ceritanya tapi tetap juga mengabaikan, atau justru kemudian nggak terpupuk rasa kasih sayang sama orang tua, atau minimal mungkin kalau mereka mau main ke rumah lansia ini, katakan seperti itu, boleh. Kemana kira-kira diarahkan? Jadi SOP kita itu, Bang, kita kan sudah sudah beri informasi ke media sosial itu melalui IG-nya Bu Alika. 1 Bu Alika 26, kemudian IG Rumah Lansia Bahagia. Nah, di situ bisa nanti DM langsung ke admin. Karena memang alamat nggak ketemu ya. Kita kalau alamat kayaknya sulit ketemunya itu di situ di Alah, Bang, gampang, ada ya? Tinggal Sherlock aja, Bang. Enggak, maksud saya nggak tertulis di profil alamatnya di mana, seingat saya sih. Di Ahud. Oh, memang nggak ditulis ya. Saya setahu saya nggak ketemu, makanya saya bingung ini alamat di mana gitu. Kalau seandainya ada yang mau langsung datang nih ke rumah lansia, mungkin bisa dikasih tahu alamatnya pasnya di mana, patokannya apa gitu loh. Gini, Bang, kalau masalah alamat ya DM aja sama admin kita, DM gitu, melalui medsos dulu ya. Karena ini mohon maaf, Bang, ya, pengalaman kita
kemarin kalau tidak kita kontrol ada pemanfaatan pribadi, menyalahgunakan. Ini menjaga jujur aja, hal yang Bang, nggak diinginkan ya. menjadi kan Bang, Hmm. apa namanya? Jadi sampai Bang, sampai hari ini ada lansia kita yang meninggal dinaikkan ke medsos orang tuh penggalang donasi, Bang. Oh. Nah, jadi ya maklum lah, namanya medsos ini kan kadang bisa perumpamaan parang ya kan. Digunakan baik menjadi Jadi pahala, baik. dipakai sama garong jadi maling. Kan gitu, Bang. Iya. Itulah dia. Nah, jadi itulah, Bang, kalau alamat bisa langsung aja DM ke Rumah Lansia Bahagia Nusantara. Adminnya 1x24 jam tuh ya. 1x24 jam. Nah, kalau enggak kan nanti di Rumah Lansia itu kan ada nomor kontak. Nah, hubungi aja nomor kontak itu, mudah-mudahan. Nah, kayak Abang kan Iya. kontak kan bisa. Jadi enggak kita tutup-tutupin lah. Artinya kita membatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bukan apa, Bang, ya kita jujur aja, ketika nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab kan berpengaruh juga kepada donatur tetap kita gitu kan. Dianggapnya kita main-main gitu kan. Padahal ngurus lansia ini nggak bisa main-main. Iya. Dan nggak bisa, artinya nyelewengi sedikit aja nggak bisa lah. Jadi masalahnya orang ya kan. Iya betul. Baik. Oke, terima kasih kepada Bang Saprijal yang sudah hadir di Naira Studio Podcast. Itu pertanyaan terakhir dari saya. Atau ada pesan lagi yang mau disampaikan mungkin ke orang-orang tertentu sebagai pesan dari salah satu pengurus Yayasan Rumah Lansia Bahagia sebelum saya tutup? Kalau pesan kita ya nggak jauh-jauh kali, Bang. Bantu kita gitu. Iya. DM tadi ya. Bantu kita gitu kan. Karena setiap kita dibantu, Allah akan bantu. Itu aja. Ya kan? Kita terbuka kok. Ya kan, terbuka. Siapapun yang membantu silahkan. Dan bukan dari, maaf Bang ya, kalau dari sisi agama bukan Islam aja yang bantu kita, Bang. Iya. Ada dari saudara-saudara kita Cina, ada saudara-saudara dari kita Kristen. Bantu kita. Kita terima itu. Tanpa pandang bulu lah intinya. Tanpa pandang bulu. Baik, oke, sebagai penutup sebuah pantun, berjalanlah di tengah kota mencari tempat untuk berteduh, sejauh apapun langkah kita, perlu orang tua penyembuh keluh. Saya Zen, mohon undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam. Ahoy.